Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria dan teman saya Azhar Muhammad. Yang dimana hari ini kita berdua akan menjelaskan definisi dari sebuah turunan. Jadi definisi turunan yaitu cara untuk mengukur suatu perubahan. Lebih tepatnya, turunan dari suatu fungsi itu adalah laju perubahan nilai fungsi terhadap perubahan variabelnya. Contoh gampangnya yaitu kalau kamu punya fx, maka turunannya adalah f aksen dalam kurung x. Caranya adalah yang pertama, ambil dua titik yang sangat berdekatan. Lalu yang kedua, hitung gradiennya. Lalu yang ketiga, bikin jaraknya makin kecil sampai hampir nol. Oke, akan dilanjut dengan saya. Jadi setelah sudah jelas di sini, turunan adalah cara untuk mengukur suatu perubahan. Nah, turunan juga ada cara untuk mengetahui seberapa cepat suatu nilai berubah. Jadi bukan sekadar perubahan yang tidak ada artinya, jadi juga menilai seberapa cepat suatu nilai berubah. Jadi untuk contohnya, kalau kita memiliki sebuah fungsi, maka turunan dari fungsi f aksen x ini menunjukkan perubahan nilai f saat x berubah sedikit. Secara dasar rumus turunan ini berasal dari konsep perubahan yang sangat kecil. Kita melihat selisih nilai fungsi lalu membaginya dengan selisih nilai x. Kemudian dibuat semakin kecil mendekati 0. Itulah kenapa rumus dasarnya seperti ini. Artinya itu adalah perubahan nilai fungsi. Ya, yang dimana kalau kita menulis rumus dengan lengkapnya, yang dimana kita akan menggunakan limit sebagai bagian dari rumus. Nah, di sini ada h. H itu adalah perubahan kecil yang terjadi pada x. Limit h sama dengan 0, berarti kita melihat perubahan yang sangat kecil sekali. Itulah mengapa diciptakan turunan. Dari rumus dasar ini dibuatlah aturan-aturan supaya lebih cepat untuk menghitung. Nah, ini adalah aturan yang sudah dijelasin oleh Olin tadi atau Zara Maulin. Intinya, turunan itu seperti mengukur kecepatan perubahan suatu fungsi pada titik tertentu. Jadi selanjutnya saya akan membahas tentang konsep-konsep umum pada turunan. Jadi konsep-konsep umum pada turunan itu ada 3. Yang pertama itu fx sama dengan k atau konstanta atau bilangan angka. Itu f aksennya turunannya menjadi 0. Yang kedua fx sama dengan AX, turunannya menjadi A. Yang ketiga FX sama dengan AX pangkat N, turunannya menjadi N dikali A X N pangkat min 1. Langsung aja contoh soalnya. Yang pertama, kita punya fungsi 4x. Maka turunan dari fungsi f ya
menjadi 4. Yang kedua, kita memiliki fungsi 4x kuadrat. Turunannya menjadi 2 dikali 4 x 2 dikurang 1 8x. Jadi ini adalah materi untuk perkalian turunan. Di sini yaitu Y sama dengan U kali V. Y aksen sama dengan U aksen kali V tambah U dikali V aksen. Nah, di sini ada contoh soalnya. Ada fx dalam kurung 3x kuadrat min 2 dikali 4x plus 2. Nah, fx-nya ini kita anggap sebagai y. 3x pangkat 2 min 2 kita anggap sebagai u-nya. Kemudian 4x plus 2 kita anggap sebagai pi. Nah, di sini kita mencari u aksennya dulu. U aksennya itu adalah pangkat ini diturunkan menjadi 2 dikali 3x pangkat 2 dikurangin sama 1. Hasilnya adalah 6x. Nah, maka nilai dari U aksen ini adalah 6x. Kemudian untuk nilai V aksennya adalah turunan dari 4x, yaitu 4. Nah, kemudian kita masukkan ke rumus. Tadi ada U aksen kali V tambah U kali V aksen. Kita masukkan semuanya. U aksen nilainya adalah 6x. Kemudian kita masukkan nilai V, yaitu 4x plus 2. Kemudian kita tambahkan nilai U aksen, yaitu nilai V aksen, yaitu 4. Nilai U-nya yaitu 3x kuadrat min 2. Kemudian nilai V aksennya yaitu 4. Nah, ini kita hitung pelangi ya. Ini kali ini. Hasilnya kita dapatkan ada 4x kuadrat tambah 12x. Nah, ditambah. Kemudian kali pelangi lagi dengan 4, kita dapatkan hasilnya yaitu 12x kuadrat min 8. Kemudian kita hitung lagi, kita dapatkan hasilnya 24x kuadrat ditambah 12x kuadrat, hasilnya 36x kuadrat tambah 12x, kemudian kurang 8. Ini dia hasilnya. Kemudian untuk materi selanjutnya kita ada pembagian turunan fungsi. Nah, rumus awalnya yaitu ada Y aksen sama dengan U aksen kali V dikurang U dikali V aksen per V kuadrat. Nah, di sini kita ada soalnya. Nah, fx sama dengan 2x kuadrat min 4 per 4x plus 1. Nah, yang atas ini adalah U-nya, kemudian yang bawah ini adalah V-nya. Nah, kemudian kita masukkan ke rumusnya, yaitu U aksen kali V sama dengan U kali V aksen per V kuadrat. Sama dengan, kita masukkan nilai, kita bikin dulu U aksen sama V aksennya. U aksennya kita punya di sini kan 2x kuadrat min 4, kita turunin jadi 2 dikali 2x, terus pangkatnya kita kurang 1, hasilnya adalah 4x. Nah, kemudian untuk nilai V aksennya adalah 4. Nah, langsung kita masukkan ke rumus, yaitu nilai U aksennya kita punya 4x ya di sini. Kemudian nilai V-nya
ada 4x plus 1. Nah, dikurang, kita masukkan nilai U-nya, yaitu 2x kuadrat min 4. Nah, kemudian kita masukkan nilai V aksennya, yaitu 4. Per nilai V, yaitu 4x plus 1 dikuadratkan. Nah, ini kita hitung, kita kali pelangi sama seperti sebelumnya. Kita dapetin, ya, ini kali ini, ini kali ini, ini kali ini, ini kali ini. Kita dapatkan hasilnya ada 16x kuadrat plus 4x min 8x kuadrat plus 16 per 4x plus 1 kuadrat. Nah, ini karena masih bisa dihitung, jadi kita dapatkan 8x kuadrat 4x plus 16 per 4x plus 1. Jadi ini jawabannya. Jelasin tentang turunan aljabar yang rantai. Di sini tuh ada rumusnya tuh Y F aksen A aksen X. Ya, di sini ada contoh soal, ada contohnya fx 4 min 4x pangkat 2 min 5. Ya, di sini kalau nganuin jumlahan ini tambahin 1 jadinya 4.1 dalam kurung 4x 2 5 2 tuh dari dalam 4 kali akar 2. Nah, jadi 4 yang ini ditulis ulang 4x 5 4 dikali 2 8. Nah, jadi ini di sini ada tambahan 2 min 1. Nah, 2 min 1 sama di sini ada tambahan 4 min 1 juga. Nah, jadi itu ini yang pangkatnya dikurangin 1. Terus yang angka ini tadi dibilang tadi tulis ulang, terus 4 kali 2 8. Nah, terus tuh di sini 4 kali 8 tuh 32 dalam kurung. Jadi yang ini tulis lagi 4 kali 4x 2 min 5 akar pangkat 3. Udah, jadi jawabannya. Saya akan membahas penjumlahan. Ini ada fx 2x kuadrat plus 3x. Ini jadi f aksen x 2 kali 2 x 2 min 1 3 kali 1 x 1 min 1. Ini 2 kali 2 jadi 4x terus plus 3x. Udah ini ya.